Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, sudah siap semua? Lalu, Apa kabar anak-anak ibu semuanya? baik. Sehat semua? Sehat. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak hadir izin sama keluarga izin. Tata izin. Izinnya izin apa? Ya, dari Keluarga. zakat, Sampai. Ya, jadi ada 3 orang yang tidak masuk ya tentang belajar kita hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang rangka pada manusia. Sebelum masuk ke rangka ini, sudah siapkah hari ini kalian untuk belajar? Sudah siap, berarti sudah mempersiapkan diri dari rumah ya. Sudah baca-baca buku di rumah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum ibu masuk ke materi kita tentang rangka pada manusia, ibu pengen tahu dulu sih, tahukah kalian kenapa kita bisa berdiri dengan tegak seperti ibu saat ini? Karena ada tulang. Terus karena ada apa lagi? Karena ada otot. Benar ya? Jadi tubuh kita ini terbentuk karena ada tulang. Ya, tulang ini adalah termasuk alat gerak pasif ya, yang harus bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan tulang-tulang kita. Ya, supaya kita bisa berjalan ya, terus bisa lagi berlari, tergantung kalian mau ngapain. Jadi pada tulang ini dia termasuk pada tulang alat gerak tidak pasif, sedangkan otot itu termasuk alat gerak aktif. Paham? Paham nggak? Yang sampai ini ya bisa bergerak itu karena ada ototnya. Ya, jadi mereka bekerja sama supaya bisa menggerakkan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan apa yang bilang tadi dari kaitannya bahas tentang kenapa kita bisa bergerak itu? Ya, apa Alivia? Kenapa Alivia? Ada yang bertanya? Jadi saya ingin bertanya, Bu. Setelah itu dijelaskan tadi tulang itu termasuk alat gerak pasif. Ya. Jadi alat bagian tubuh yang termasuk alat gerak aktif itu seperti apa? Oh ya, benar. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari teman kalian yang mengatakan bahwa pada tubuh kita ini memiliki alat gerak ada 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, yang ibu jelaskan tadi sebenarnya udah bisa terjawab. Cuma teman-teman bisa nggak menjawab dari pertanyaan dari teman kalian? Yang dikatakan alat gerak pasif itu apa? Yang dikatakan alat gerak aktif itu apa? Coba. Yang udah ibu jelaskan tadi sebenarnya udah terjawab sebenarnya, cuma si Alifia mungkin belum lebih meyakinkan ya, jelas ya. Bisa nggak untuk menjawab dari pertanyaan temannya? Ada? Ayah apa nak? Jadi dalam tubuh manusia itu kan ada alat gerak dibedakan jadi 2 jenis, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya. Nah, alat gerak aktif itu berupa otot seperti yang Ibu bilang tadi, dan alat gerak pasif itu berupa tulang. Ya. Nah, dua jenis alat gerak ini bekerja sama agar tubuh bisa melakukan pergerakan Ya. seperti bisa maraton, Berlari, berjalan sesuai keinginan kita.
Nah, ada yang ingin menambahkan lagi dari jawaban teman kalian? Dengar nggak yang jawab temanmu tadi? Dengar ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum kita masuk ke materi kita yaitu tentang rangka pada manusia. Jadi aku pengen tanya dulu, apa sih? Jadi sebelum ini jangan sampai ke materi ini dulu. Nah, ada dia tambahannya. Beri menambahkan jawaban dari temanmu tadi. Yang jelas jawaban temannya ini benar ya. Ada yang menambahkan? Ada yang ditambahkan? Udah jelas? Wah, coba guys nih, kamu ulangi ya dari pertanyaan teman tadi jawabannya apa? Tadi dia bertanya bahwa alat gerak itu ada dua, ada aktif dan pasif. Yang pasif itu yang bagaimana? Yang aktif itu yang bagaimana? Apa yang aktif tadi? Gerak aktif. Otot. Kalau yang pasif tulang ya. Jadi Bu perjelaskan lagi bahwa gerak aktif itu adalah pada otot ya. Otot ini dikatakan sebagai alat gerak, itu menimbulkan gerak pada tubuh ya. Sedangkan tulang ini tidak dapat bergerak sendiri. Jadi dia harus berkontraksi ya, bekerja sama antara tulang dan otot tadi. Jadi kalau tidak ada otot, tulang tidak akan bisa bergerak. Ya, paham? Paham. Kalau udah paham, kita ke pembahasan materi kita ya. Dari materi utamanya adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah rangka. Nah, rangka ini itu adalah tulang. Yang kedua itu ada otot, ya. Yang ketiga itu ada persendian. Ya. Dari rangka ketiga ini kita bahas ya, itu tentang rangka. Nah, Ibu akan buat menampilkan sedikit dari materi yang ingin kita bahas hari ini, ya. Coba perhatikan di depan, ya. Di sini tujuan pembelajaran tentang sistem gerak pada rangka itu peserta didik mampu mengklasifikasikan rangka tubuh manusia. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa tentang struktur tulang, bentuk tulang, proses pembentukan dan perkembangan tulang serta faktor pertumbuhan tulang. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Semoga tujuan pembelajaran ini dari 2 item ini tercapai hari ini. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi rangka. Ya, fungsi rangka memberikan bentuk tubuh. Ya, yang kedua menahan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya, melindungi organ-organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru. Fungsi yang kelima untuk menggerakkan ketika dikehendaki otot. Nah, itu yang aku bilang tadi, kenapa kita bisa bergerak. Nah, itu dikehendaki oleh otot. Jadi tulang itu cuma sebagai pengikut. Ya, nah ini nih, coba lagi berdiri nih. Ya, pada saat itu bergerak, itu otot yang berkontraksi bekerja sama dengan tulang kita. Ya, kalau tidak ada otot, tulang kita tidak bisa bergerak. Nah, menghasilkan segera di dalam sumsum tulang. Ya, ini ada 6 fungsi rangka pada tubuh manusia. Ya. Pada rangka kita harus mengelompokkan ya, mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Yang pertama itu klasifikasi atau pengelompokannya apa saja pada rangka yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Jadi pada rangka itu kita harus mengelompokkan dulu. Setelah kita mengelompokkan, baru nanti kita bisa lihat susunan-susunan rangka pada tubuh manusia. Itu ada 2, siapa yang tahu? Ayo kita. Apa? Pada rangka itu dikelompokkan menjadi berapa? 2, coba sebutkan. Nah, jadi ada rangka aksial,
sama rangka apendikuler atau bisa juga disebut dengan apendikular ya, itu sama aja ya. Jadi di sini pada rangka aksial ya, bisa kalian perhatikan di depan ya. Itu yang pertama itu tentang tengkorak ya. Tengkorak itu kepala kita ya, bagian tengkorak bagian. Nah di bagian tengkorak ini ada tersusun ya, ada tulang ubur-ubur, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang rahang bawah, tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas. Jadi di tengkorak aja berapa tulang yang ada di dalam tengkorak ini? Banyak ya. Nanti ada 2, ada 1 susunannya. Nah, di susunan ininya. Ini pada aksial yang pertama tengkorak. Yang kedua, ya bagian dari rangka aksial itu ada ruas tulang belakang. Ya, ruas tulang belakang. Tahu nggak posisinya? Coba kamu ambil alat gambar pada rangka ini, kamu berdiri. Biar lebih jelas lagi. Ya, berdiri di depan sini. Kita sudah tahu. Nanti bingung ya, ini gambar apa kalian kira ya kan? Nah ini ada gambar rangka biar kalian tahu posisi letaknya itu di mana. Ya. Ini rangka tubuh manusia. Ya. Pernah lihat nggak rangka kalian? Bisa terlihat nggak? Tidak bisa karena dia sudah ditutupi oleh kulit di tubuh kalian. Ya. Nah jadi ini tengkorak ya, ini tengkorak yang di sini di bagian ini adalah ruas tulang belakang ya. Terus nanti ada lagi tulang dada dan tulang rusuk. Ini dada nih, benar kayak ini dada? Nah, rusuk di mana rusuk? Ya, ini rusuk nggak? Ya. Nah, tahu ya? Pada rangka dilihat pada gambar. Nah nanti ada lagi rangka apendikular. Jadi ingat-ingat ya, rangka aksial itu apa saja yang ada di dalam rangka aksial. Nah ini ada rangka apendikular atau bisa juga disebut dengan apendikular, itu sama aja, cuma mungkin penemu bukunya yang berbeda ya. Nah di pada rangka apendikular ini yang pertama anggota gerak atas. Mana anggota gerak atas? Ini anggota gerak atasnya, itu digambar juga jelas ya. Jadi ada tulang selangkang di bagian sininya, ada tapak depan, tapak belakang, tulang belikat, tulang selangkang ya. Ini tulang lengan atas, ini bagian tulang lengan atasnya ya, bisa kalian perhatikan. Nanti ini kalian kerjakan pada saat kalian mengerjakan di LPD ya. Ini kebetulan secara mudah saja. Nah yang kedua ada anggota gerak bawah. Ini tulang kemaluan ya. Ini ada tulang panggul wanita dan tulang panggul pria. Ada yang membedakan nggak antara tulang panggul wanita dengan tulang panggul pria? Coba lihat yang bisa membedakannya apa? Kalau pada kemaluan pinggul pria, mana ya? Betul saya. Tolong ini. Coba ditahan sama kursi. Dan sama kursi. Bahaya ya, ya. Oke. Ya. Apa yang membedakan antara tulang pinggul pria dengan tulang pinggul wanita? Nah, ukurannya, ya, ukuran bagian ininya ya, bagian pinggulnya ininya. Ya, ini ada anggota gerak bawah itu pada tulang pinggul, baik itu pada pria, baik itu pada wanita.
Ini adalah alat gerak bagian bawah. Ya, alat gerak bagian bawah itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, tulang jari-jari kaki. Ya, itu. Jadi yang Ibu jelaskan tadi itu adalah pengelompokan pada rangka, itu ada dua rangka apa? Aksia sama rangka tulang ya. Nah ini struktur tulang ya. Jadi kita harus tahu struktur tulang itu yang bagaimana, bentuknya yang bagaimana ya. Nah struktur tulang, pada tulang terdapat benjolan pada bagian ujung berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung terdapat lekukan ya, tonjolan dan lubang. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot ya. Lubang berfungsi sebagai tempat keluarnya masuk pembuluh darah dan saraf ya. Nah ini gambarnya ya, ada tulang sport, tulang kompak, pembuluh darah, susun putih, tulang periostum ya. Pada tulang terdapat benjolan tadi yang dibilang tadi ya, lekukan segala macam. Nah, jadi struktur tulang ini, permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut dengan periostum. Pada bagian ini terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Ya. Bentuk tulang ya. Jadi bentuk tulang itu ada bentuk tulang pipa ya, ada tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang pipi. Itu ada garis tanda panahnya, posisinya itu jelas nggak ya? Nampak ada di belakang? Nampak nggak ya? Nah itu di bagian tulang pipa itu di bagian lengan tangan kita ya. Kalau tulang pendek itu ada di bagian antara pergelangan sama ini. Itu bisa terlihat jelas. Tulang tidak beraturan dan tulang pipi. Ya. Nah bentuk tulang ini, pipa berbentuk tabung dan berongga. Ya, tulang pipi tersusun atas dua lempeng matrik, tulang kompa dan tulang spon. Tulang pendek berbentuk kubus, terdapat pada pangkal lengan, pangkal kaki dan ruas-ruas tulang belakang. Terus tulang tak beraturan, tulang ini memiliki bentuk tak tertentu. Perkembangan tulang, ya, ini perkembangan tulangnya dari tulang rawan, daerah awal pergelangan, pembuluh darah, tulang kompak, tulang splon. Nah, perkembangan tulang, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Ya, kalau coba kalian perhatikan. Nah, dari pergelangan ini disebut dengan apa nak? Osifikasi ya. Tulang rawan mirip dengan tulang dewasa. Selain itu tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh os 11. Selanjutnya os 11 membentuk sel tulang. Os ini dimulai dari bagian tengah tulang rawan ya, kemudian meluas ke seluruh area sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang berbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Jadi pembentukan tulangnya dari tulang rawan menjadi tulang keras ya. Di sini paham nggak yang dijelaskan? Paham nggak? Yang kita jelaskan tadi ya, yang pertama tentang pengelompokan rangka manusia. Terus kita menganalisa tentang bentuknya, strukturnya, pertumbuhannya, perkembangannya ya. Ini di dalam ini. Dari penjelasan ibu ini, kira-kira yang ingin kalian tanyakan, mungkin ada? Ada nggak yang ditanyakan? Coba, Ferli. Apa yang ditanyakan Ferli? Kita juga harus menjelaskan tentang fungsi rangka. Oh, tentang fungsi rangka ya? Tentang fungsi. Ini yang mana yang mau jelas? Jadi apa yang dimaksud dengan fungsi rangka untuk memberikan bentuk tubuh atau fungsi tubuh? Oh, jadi yang pertama yang mau tanya ya, fungsi rangka memberikan bentuk tubuh. Ini ibu langsung perhatikan ya bentuk tubuh ibu.
bentuk tubuh ibu. Ya, ini bentuk tubuh ibu atau postur tubuh. Nah, postur tubuh kita itu ada yang pendek dan ada yang tinggi. Nah, ini sebenarnya faktornya dari mana? Ya, bisa jadi faktor genetik, ya, atau juga bisa jadi dari susunan rangkainya. Jadi rangkainya itu lebih pendek. Coba yang agak pendek mana? Bukan agak pendek, agak kurang tinggi dari ibu. Coba kamu gazi, maju gazi. Bisa membandingkan ya. Fungsi dari nomor 1 tadi memberikan bentuk tubuh dan postur. Bisa nggak kamu membedakan bentuk postur si Gazi sama si apa nak? Coba Mela, kamu berdiri Mela. Biar tahu, biar jelas. Nah, ada ukurannya sama nih, nggak ada yang tinggi. Kamu coba berdiri. Coba berdiri dulu ukuran bentuk tubuh kamu. Dari ketiga ini teman-teman kalian, ya teman-teman, ya bisa nggak kalian bedakan bentuk tubuh atau postur tubuhnya? Bisa. Dari mana bentuk tubuhnya? Bagaimana? Coba lihat bentuk tubuh pada Gazi. Nah bisa sama si Mela. Dari ketiga bentuk tubuh di depan ini, ada nggak yang membedakan? Ada. Yang membedakannya apa? Tingginya. Terus apa namanya? Lebar dagunya dan bahunya. Dagunya juga beda loh. Beda dagunya, mana dagunya agak lancip, agak lagi, bahunya ya kan. Terus apa panggungnya bisa membedakan ya? Itu kenapa tuh si Gazi itu panggungnya lebih kecil, ya. Jadi pertanyaan si Pelgi tadi, ya, kenapa memberikan bentuk tubuh atau postur tubuh fungsinya bagaimana? Ini, ya, membentuk susunan rangkaian itu berbeda-beda dan bisa juga faktor dari genetik orang tua. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi, ada yang ingin menambahkan dari yang apa? Ada yang lebih jelas? Ada yang ingin menambahkan enggak? Dari ketiga postur tubuh manusia ini, nah, jelas nggak? Apa yang membedakan antara ketiga makhluk hidup di depan pada rangka manusia? Genetik, terus apa lagi? Susunan susunan rangkainya. Dan jelas nggak ya? Yang pertanyaan dari teman kamu tadi, kenapa fungsi rangkai itu memberikan bentuk tubuh? Inilah bentuk tubuhnya, itu susunan rangkai yang berbeda. Terus bisa juga faktor genetik pada orang tuanya. Jadi kalau kalian pengen, kalau lihat orang tua kalian tinggi, kalau seandainya kalian pendek, itu dipertanyakan. Ya dipertanyakan ya. Cuma kalau kalian mungkin tanya keturunan orang tua kalian atau datu kalian, ya kan, atau nenek kalian dulu, mungkin ada yang tinggi. Karena kan genetik kan beda-beda. Oke, siap. Terima kasih anak ibu semuanya. Kembali, ada lagi yang ditanyakan dari penjelasan ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Ada nggak sih? Apa nggak sih yang mau tanya? Pertumbuhan tulang itu dapat dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Oh ya. Coba kira-kira tulang kita butuh nutrisi nggak? Nutrisi itu dari mana? Dari makanan. Yang mengandung apa? Ada yang mengandung kalsium, terus mengandung apa lagi? Vitamin. Vitamin apa biasanya pada tulang? Vitamin D. Kalau vitamin apa? Mata. Susah ya, susah untuk mengeluarkannya. Vitamin A itu ini bu, vitamin D itu ini bu. Ya, ada lagi selain itu. Selain kalsium, vitamin A, vitamin D, apa lagi? Protein. Ya. Jadi di dalam tubuh kita ini pada rangka tulang kita itu butuh nutrisinya. Karena itu adalah aliran peredaran darah kita, ya. Pembuluh darah kita itu butuh nutrisinya. Pernah nggak kalian melihat orang yang kecelakaan?
ya, dia patah kaki atau patah tangan, ya, atau agak retak, itu disebabkan karena tulangnya tidak sempurna lagi. Nah, untuk menumbuhkan pertumbuhan tulang itu dia harus mencukupi nutrisi makanannya. Nah, pernah nggak kalian dengar pada ikan gabus? Ada kan? Banyak orang yang kalau lagi patah kaki atau patah dari langkah mereka, itu dia mencari ikan gabus. Nah, ikan gabus itu manfaatnya lebih banyak proteinnya. Itu bisa menumbuhkan tulang-tulang yang tadi patah itu tumbuh kembali. Ya, itu salah satunya guys. Ya, jadi dalam tubuh kita pada tulang itu butuh sekali nutrisi. Kalau tidak ada nutrisi, gimana kalau nggak ada nutrisi dalam tubuh kalian? Kondisi badan kalian gimana? Nah, dari pagi tadi, ya, nggak sarapan, terus nggak makan, mengikuti pembelajaran setiap dalam satu hari 4 mata pelajaran. Itu kalau tidak kalian masukkan nutrisi dalam tubuh kalian, itu kalian lemas. Makanya harus kalian sebelum ke sekolah itu siapkan dulu, ya, bekalnya, sarapan dulu supaya dalam kelas itu kalian bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Pernah lihat kawanmu ada waktu pembelajaran dia ngantuk, itu karena kenapa? Perlu makan, bisa juga begadang, itu salah satunya. Ya, jadi dalam pertumbuhan tulang ini butuh nutrisi yang harus dipenuhi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Jelas. Nah, kalau udah jelas, ibu pengen menampilkan video, ya, menampilkan video ini nanti kalian amati video yang ibu tampilkan nanti. Ya. Terlalu cepat ibu menjelaskannya? Tidak. Kalau cepat bilang ya, no, Bu, terlalu cepat penjelasannya, Bu. Ya. Ini ibu akan menampilkan video kalian. Nanti kalian mengorientasikan masalahnya, ya, kalian lihat di bidang ini masalah yang kalian temui itu nanti apa, ya, nanti kira-kira yang penting kalian catat di buku kalian, nanti akan diberikan tugas, ya, di LKPD tempat kerja tugas itu kalian mengerjakan yang ibu beritakan nanti. Cuma kalian lihat dulu tampilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Tahukah kalian kenapa kita bisa berdiri dengan tegak? Ya, tentu saja karena tubuh kita itu ditopang oleh tulang ya. Nah, tulang ini sebenarnya adalah alat gerak pasif. Jadi harus bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan tulang-tulang kita sehingga kita bisa berjalan ataupun berlari sesuai dengan keinginan kita. Nah, rata manusia dewasa itu tersusun dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah, sebenarnya fungsi rangka itu apa sih? Ada banyak sekali ya. Yang pertama jelas untuk memberikan bentuk dan postur tubuh ya. Jadi seseorang itu bisa terlihat pendek ataupun tinggi karena susunan rangkanya. Kemudian juga untuk melindungi organ-organ yang lunak seperti otak, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian juga tempat melekatnya otot-otot rangka ya, atau otot lurik yang akan nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian sebagai tempat pembentukan sel-sel darah baik itu leukosit, eritrosit ataupun trombosit ya. Kemudian juga sebagai tempat penyimpanan mineral ya, dan juga tempat penyimpanan energi yaitu berupa simpanan lemak di sumsum kuning ya. Kemudian juga bisa sebagai fungsi imunologis ya, yang menghasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum.
Rangka tubuh manusia itu dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan juga rangka apendikuler atau rangka anggota gerak tubuh. Kita bahas dulu untuk rangka aksial atau rangka sumbu tubuh ya. Nah, rangka aksial itu memiliki 80 buah tulang yang terdiri dari tulang tengkorak, kemudian ada tulang telinga dalam, ada tulang hyoid, ada tulang belakang, ya, ada tulang dada dan juga tulang rusuk. Pada tulang tengkorak itu berjumlah 22 buah ya, yang tersusun dari tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan juga ada tulang facial atau wajah. Nah, pada tulang kranial ya itu ada beberapa istilah tulang juga ya. Ada os frontal atau tulang dahi, kemudian ada os parietal atau tulang bunbun, ada occipital yaitu tulang kepala belakang, ada temporal yaitu tulang samping, kemudian ada sphenoid atau tulang dahi, dan juga ada ethmoid yaitu tulang kaki. Kemudian pada tulang facial atau bagian wajah itu ada maksila atau rahang atas, ada palatum yaitu langit-langit, kemudian ada zigomatik yaitu tulang pipi, ada lacrimal yaitu tulang mata, ada nasal yaitu tulang hidung, ada mandibula yaitu tulang rahang bawah. Nah, di dalam tengkorak itu juga terdapat tulang telinga dalam yang ukurannya itu kecil dan fungsinya untuk menerima impuls suara dan mentransmisikannya ya. Tulang telinga dalam ini jumlahnya ada 3 pasang, yaitu ada tulang malleus atau tulang maktil, kemudian ada incus atau tulang landasan, dan juga ada staph yaitu tulang sanggurdi. Selain itu juga ada tulang hyoid ya yang berbentuk seperti huruf U dan terletak di antara laring dan mandibula yang fungsinya itu untuk melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Kemudian pada tulang belakang atau vertebrae itu juga ada beberapa tulang yang harus kalian pahami. Ada cervix atau tulang leher yang jumlahnya ada 7 ruas, kemudian ada thorax atau tulang punggung, jumlahnya ada 12 ya. Kemudian ada lumbar atau tulang pinggang yang jumlahnya ada 5 ruas. Kemudian ada sakral atau tulang kelangkang ya. Ini jumlahnya 1, namun pada saat bayi itu ada 5 ya. Saat dewasa itu berfungsi atau bergabung menjadi 1. Kemudian ada coccygeus atau tulang ekor ya, yang jumlahnya 1, namun pada saat bayi itu ada 4 ya. Saat dewasa itu berfungsi menjadi 1. Next ada tulang dada atau sternum ya, yang kita tahu fungsinya untuk melindungi organ seperti paru-paru dan jantung. Nah, tulang dada itu berbentuk pipih dan melebar ya, serta jumlahnya ada 1 buah, namun dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling atas yaitu kepala tulang dada atau manubrium sterni ya. Kemudian ada corpus sterni atau badan tulang dada. Kemudian ada processus xiphoid atau tulang tajuk pedang ya. Selanjutnya ada tulang rusuk atau kosta yang jumlahnya itu ada 12 pasang di sebelah kiri dan juga kanan. Nah, tulang rusuk atau kosta ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada tulang rusuk sejati atau kosta vera ya, yang jumlahnya itu ada 7 pasang. Nah, kosta vera ini bagian ujung depannya melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas-ruas tulang belakang di bagian punggung ya. Kemudian ada tulang rusuk palsu atau kosta spuria yang jumlahnya itu ada 3 pasang. Nah, bagian dari kosta spuria ini ya, bagian ujung depannya itu melekat pada tulang rusuk di atasnya. Sedangkan pada bagian belakang itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung ya. Kemudian ada tulang rusuk melayang atau kosta subflanker, itu terdiri dari 2 pasang ya, dan bagian ujung depannya itu tidak melekat pada tulang manapun. Sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Next kita bahas untuk rangka apendikuler atau rangka anggota gerak tubuh. Jadi rangka apendikuler ini jumlahnya ada 126 buah yang meliputi gelang bahu atau pektoral, kemudian anggota gerak atas
atau ekstremitas superior, ada gelang panggul atau pelvis, dan juga anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Nah, kita bahas untuk gelang bahu atau pectoral ya. Kalian lihat gambarnya ya, itu tersusun dari dua tulang, yaitu scapula atau tulang belikat, dan juga ada clavicula yaitu tulang selangkah. Kemudian pada anggota gerak atas atau ekstremitas superior itu ada humerus ya atau tulang pangkal lengan, kemudian ada radius atau tulang pengintil ya yang sejajar dengan ibu jari, kemudian ada ulna atau tulang hasta itu yang berbentuk panjang dan juga sejajar dengan jari kelingking ya. Jangan sampai ketukar antara radius sama ulna. Kemudian ada karpal atau tulang pergelangan tangan, ada metakarpal yaitu tulang telapak tangan, dan juga ada phalanges atau tulang jari-jari tangan. Kemudian pada gelang panggul atau pelvis itu terbagi lagi menjadi beberapa tulang ya, yaitu ada tulang usus atau ilium, ada tulang kemaluan atau pubis, dan juga ada tulang duduk atau ischium. Next ada anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Pada anggota gerak bawah itu terdiri dari femur atau tulang paha, kemudian ada tibia atau tulang kering, ada fibula atau tulang betis, kemudian ada patella atau tulang tempurung lutut, ya, ada tarsal atau tulang pergelangan kaki, ada metatarsal yaitu tulang telapak kaki, dan juga ada phalanges atau tulang jari kaki. Nah, kalau misalkan kita total semuanya itu ada 206 tulang. Nah, jadi saya harap kalian bisa memahami nama lain ya atau nama ilmiah dari masing-masing tulang. Oke, ya. Jadi berapa tulang pada rangka tubuh manusia seluruhnya? 200. Nah, tersusun di dalam seluruh bagian kepala sampai ke bawah ya. Dari sini Ibu akan mengeluarkan kelompok ya, dalam 6 kelompok ini nanti Ibu akan memberikan penugasan yang berbeda-beda di dalam materi ya, dari pengerjaannya. Nah, nanti salah satu kelompok ambil, Ibu ada undian ya, ini ada 6 undian. Jadi di dalam LKPD nanti yang dibagikan ya, setiap tabel itu kalian kerjakan satu saja. Nanti pembuatannya kalian harus membuatkan materi yang kalian kuasai. Nah, untuk yang teman yang lain nanti kalian memberikan tanggapan. Ya, nanti baru kita berkolaborasi ya, saling berbagi. Silakan kelompok untuk mengambil ininya. Silakan satu orang kelompok mengambil undiannya nomor berapa? Ya. Ya, satu kelompok ininya. Satu lagi, mana? Sudah. 6 kelompok ya kan? 5 kelompok. Coba diperhatikan lembar kerja kegiatannya. Ya, kalian perhatikan lembar kerja kalian. Kalian menyiapkan nomor berapa? Ya. Nah, dari LKPD itu sesuaikan tabel yang kalian kerjakan. Ya. Nah, itu di situ udah Ibu letak ya intinya susunannya. Nanti kalian isi. Ya. Kalian isi sesuai dengan perintahnya. Ada yang ditanyakan enggak? Jelas? Nanti bisa. Ya, satu kelompok lagi siapa? Ya, silakan buka LKPD-nya, kalian kerjakan, nanti kalian presentasikan ke depan. Ya, sesuai perintah yang Ibu instruksikan tadi. Tabel yang mana yang kalian kerjakan? Silakan. Ya.
Ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Ayo kerjakan. Ada yang nggak paham nggak ya dari LKPD yang Ibu berikan? Nggak usah. Yang nggak masuk nggak usah ditulis kamu. Ya, kamu berapa orang? 2 yang masuk. Kamu? Dia 2. Silakan kerja. Kenapa nak? Kamu dapat undian atau bukan? Nah, kalau dapat undian nomor 5, berarti tanggalnya kamu kerjakan sesuai undian yang kamu dapat. Silakan kerja. Berapa? Kamu dapat sampai nomor 3, nomor 4. Nah, 4 ini kan kalian mencari spektoral gelang bahu sama pelvis, gelang panggul. Itu tabelnya. Ya, kamu jelaskan itu. Kamu lihat ininya, bagian matanya apa saja terdapat spektoral gelang bahu tadi. Terus pelvis itu bagian ininya apa saja. Nah, cari itu gelang bahu mana? Masih belajar tulang ini bisa dibagi-bagikan. Fokusnya pada tulang bahu sama tulang pelvis. Kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, kalau sudah siap, silakan tampil ke depan. Ya. Kalau sudah siap, silakan tampil ke depan. Kalau sudah siap. Ayo, dikerjakan. Ininya. Ini kasihan ya yang tidak hadir ini ya. Ya, yang nggak masuk tidak usah ditulis, dianggap dia tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Dan nanti dia mengikuti pelajaran berikutnya saja. Tulis nama yang hadir saja, yang hadir nggak usah ditulis. Dia kan tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Halo Pak Yudi, kita selesaikan dulu Ibu. Biar fokus nanti, saya kalau seandainya belum selesai, dikit lagi diskusi mereka ya selesai. Harusnya sudah selesai sesuai dengan jadwalnya, tapi kayaknya masih mendekati penutup kayaknya. Ada Pak? Ini saja dulu Pak, berdaya di antikan saja dulu. Ya, kalau sudah silakan maju ke depan. Suaranya nih. Ya, suaranya dulu. Ayo, ada kendala nggak? Ada yang nggak paham nggak yang Ibu ceritakan? Dari setiap tabel yang Ibu suruh, kalian kerjakan. Apa kendalanya? Ada kendalanya? Tidak ada, jelas ya. Jadi di angka bawah itu ada pilihan, dua. Sudah. Kamu dapat
pengertian berapa? Tentang tentang tulang dada dan tulang rusuk. Yang ini sudah? Belum? Ya, pertabel. Memang yang kendalanya yang mana? Yang kita tahu. Apa tadi yang kalian ingin? Tabel nomor berapa yang kalian dapat? Tabel nomor 2 tentang tulang belakang aja dicari. Nama latinnya apa, nama sebutannya apa, nama apa. Ya, paham? Berarti nggak yang maksud? Iya, tidak bisa mengerti. Ya. Ini udah? Sudah? Nama lainnya apa? Ya, nama lainnya. Nama tulangnya, nama lainnya. Kenapa nak? Kalau sudah, tunggu kawan yang belum. Apa? Nampaknya udah selesai cepat ya kalian ini ya. Ya. Tabel 1 kelompok siapa? Tabel 1 kelompok berapa yang dapat tadi? Tentang tengkorak. Kelompok siapa tengkorak? Tengkorak. Kamu apa? Tulang belakang. Yang tengkorak siapa? Kamu yang tengkorak nggak? Nah, ini yang tengkorak. Sudah selesai tengkorak? Sudah. Nah, kalau udah selesai, silakan. Ada hambatannya nggak? Permasalahannya? Ada permasalahannya? Nggak ada. Tahu ya? Nama tulangnya apa? Nama lain dari tulang itu. Karena pada tulang itu ada nama istilah ya. Ya, istilahnya ada. Bagian rahang itu nama latinnya apa? Ya, bagian apa? Ininya namanya tulang belakang itu ada nama latinnya. Kita harus tahu ininya nama latinnya. Ya, nama latinnya harus tahu. Nama yang apa? Nama sebutan lainnya juga harus tahu. Kalau sudah siap, silakan Ibu tunjuk ya, bukan berurutan. Coba yang tabel nomor 4. Ayo, yang tabel nomor 4 udah siap? Karena kalau dilihat dari pilihan tabel tadi itu sangat jelas ya. Bisa juga kalian lihat dari buku paket ya. Buku paket kita ini lengkap ya. Ini ada, bisa kalian referensi untuk bukunya dan depannya. Kelompok 4 silakan maju presentasikan hasil kelompoknya kalau sudah siap. Nanti kalian tunjukkan pada rangka di depan. Langsung kamu tunjukkan pada rangka di depan. Ayo maju ke depan. Semua kelompok maju ke depan ya. Kita tahu. Ya boleh. Ya. Yuk maju ke depan di sini. Awas hati-hati kabel. Lewat sini nak. Boleh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami mendapat tabel nomor 4 tentang pektoral, tulang bahu, dan pelvis gelang panggul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Putri Gumita. Saya Bisa Alisa Putri. Saya Mokri Yaza. Bagian rangka, pektoral atau gelang bahu, nama tulang. Jadi disebutkan nama gelang, clavicula, dan scapula. Nama lain tulang selangka, tulang belingkat. Coba yang kelompok lain perhatikan ya. Semua itu ada 4. Benar nggak yang di Tulang selangka ada 2 dan tulang belingkat ada 2. Selanjutnya ada tulang pelvis. Nama tulang pelvis, nama lain tulang pelvis, jumlahnya 2. Ada yang ditanyakan nggak? Dari tabel nomor 3. Nomor 3 ya. Nah, tabel 4. Coba tabel nomor 4 ada yang nggak jelas nggak? Di bagian mananya yang nggak jelas? Tabel nomor 4. Jelas nggak yang jelas nomornya? Ya tabel nomor 4-nya. Hah? Jelas, nggak ada pertanyaan. Ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira yang nggak paham tuh yang mana tabel nomor 4-nya? Nah itu si Alivia itu bertanya itu. Enggak, saya ini bertanya. Jadi letak tulang selangka itu di mana? Boleh ditunjukkan? Nah coba dilihat di selangka itu dijelaskan di bagian mana di Di sini ada kerangka tubuh, jadi letak tulang selangka atau clavicula itu ada di sini. Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah ya. Ada lagi yang ditanyakan yang dari teman kalian yang tabel 4 tentang pektoral sama pelvis. Cukup jelas? Kalau cukup jelas silakan. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok siapa yang udah siap? Silakan maju ke depan, nggak usah ditunjuk. Kelompok siapa yang udah siap? Tabel nomor berapa yang sudah siap? Ya, tabel nomor berapa? Ayo, siapa moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari dua pertanyaan penjelasan tentang anggota bawah atau ekstremitas kriteria. Sebelum penjelasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabda Sejani, saya Radio Tengah. Saya Karina Hayati. Saya Anadya Nadianti. Saya Nadia. Ayo semangat kelompok 6. Tabel berapa? Coba ya kelompok yang lagi memperhatikan itu kalian perhatikan dengan temannya. Ya, yang kira-kira yang tidak paham, yang belum jelas bisa ditanya dengan kelompok yang di depan. Ya, jadi ini kami mendapatkan tabel nomor 6 itu anggota gerak bawah. Kemudian angka itu ada ekstremitas inferior atau anggota gerak bawah. Mungkin bisa ditunjuk langsung di rangka gambar di belakang di bagian posisinya di mana itu. Yang pertama itu ada femur, nama lainnya itu tulang paha. Nah, di mana tulang paha itu di mana? Di sini. Nah, itu tulang paha itu pada kaki berarti ya. Gerak bagian bawah itu pada kaki. Tapi yang jumlahnya ada dua. Yang kedua ada tibia atau tulang kering. Nah, tulang kering di mana posisinya tulang kering? Tulang kering berada di bawah tulang tempurung.
Ya, bisa dimajukan ke depan. Coba majukan ke depan kakaknya itu biar kelihatan itu. Ayo. Tahan aja, coba. Coba perhatikan, kawannya mau menjelaskan bagian posisi letaknya itu di mana. Ya, apa lagi? Dan yang ketiga itu ada fibula atau tulang betis. Yang Tulang betis terletak bersama dengan tulang betis, yaitu tulang betis. Hati-hati nak. Mana letak posisinya kok nggak tahu? Mana lagi? Awas nanti kena cedera kali ini darah orang. dan yang keempat itu ada patella atau nama lain tulang tempurung lutut. Ini yang menonjol. Yang menonjol. Terus mana lagi? Jumlahnya ada dua. Yang kedua dorsal atau nama lain tulang pergelangan kaki. Coba lihat tuh diperhatikan nak, yang ditunjukkan teman kalian itu bagian tulang alat gerak bawah. Ini yang jumlahnya ada 14. Yang kedua yang keenam ada metatarsal atau nama lain tulang telapak kaki. Yang jumlahnya di bawah. Yang jumlahnya ada 10. Yang terakhir ada palamus atau nama lainnya tulang jari kaki. Yang jumlahnya itu 28. Jumlah total dari anggota gerak bawah yaitu ada 60 jumlah tulang. Yang dapat dijelaskan, apakah Anda yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Ya, posisinya jelas. Jadi di dalam rangka yang ditampilkan teman kalian tadi itu posisinya pada alat gerak bawah. Itu sudah menunjukkan di bagian gerak bawah itu ada beberapa tulang yang terdapat pada alat gerak bawahnya. Oke, silakan ini ditutup. Kembali sudah jelas. Ya, dari penjelasan kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain lagi, kelompok berapa? Ya, maju. Silakan. Ya, ayo semangat. Walaupun harus sudah jam 1 tetap semangat ya. Langsung perkenalkan, langsung tunjukkan rangkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mendapatkan tabel yang kelima yaitu judul anggota gerak tas. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan nama saya Dika Yondri. Nama saya Reza. Penjelasannya akan dijelaskan oleh Mufiana. Ya, tunjukin langsung ke rangkanya itu biar jelas posisi Pertama letaknya. nama tulangnya yaitu humerus, yaitu yang berada di sini. Itu memiliki tulang. Itu nama lainnya tulang pangkal lengan atau lengan atas yang berjumlah 2. Terus yang radius yaitu terletak di sini di tengah. Itu nama lainnya yaitu tulang pemukul yang berjumlah 2 juga. Terus pulsa berada di sini bawah. Nama lainnya yaitu tulang hasta yang jumlahnya 2 juga. Terus tulang karpal yaitu di sini. Nama lainnya yaitu tulang pergelangan tangan
jumlahnya yaitu ada 16. Terus untuk nama tulang mata sakral yaitu ada di sini. Nama lainnya yaitu telapak tangan. Terus jumlahnya ada 10. Terus ada palangus atau tulang dari tangan yaitu berjumlah 28. Jadi totalnya yaitu 60. Itu totalnya. Jelas? Jelas sedikit penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok yang lagi yang belum maju, silakan maju ke Desman. Awas kabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 mendapatkan tabel 1 yang berjudul rangka aksial atau rangka sumbu pada tubuh. Sebelum kami mulai materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri sebagai moderator yaitu Nafisa, dan teman saya sebagai narasumber yaitu pemateri yaitu Mela dan Gina. Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh yang memiliki 8 buah tulang yang memiliki tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, tulang belakang, tulang dada serta tulang rusuk atau iga. Di sini kami akan menjelaskan tentang tulang tengkorak. Tulang tengkorak berjumlah 22 buah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi tulang tengkorak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang kranial atau tulang kepala, dan kedua tulang fasial atau tulang wajah. Di sini saya akan menjelaskan tulang kranial. Yang pertama itu dia tuh mempunyai 6 tulang. Yang pertama ada tulang frontal atau yang disebut dengan tulang dahi. Itu terletak di sini. Ini tulang dahi. Yang berjumlah 1. Yang kedua ada tulang parietal atau tulang ubur-ubur, letak di bagian belakang yang memiliki jumlah 2 tulang. Lalu ada tulang oksipital atau kepala belakang, letak di bagian belakang kepala. Yang keempat ada tulang temporal atau tulang samping di sini, memiliki jumlah 2 yaitu samping kiri dan samping kanan. Terus yang kelima ada sphenoid atau tulang gaji, berjumlah 1, dan tulang emoid atau tulang tapis berjumlah 1 juga. Sphenoid terletak di sebelah sini. Terus bagian keduanya yaitu tulang fasial yang akan dijelaskan oleh saya. Tulang fasial itu juga biasa disebut dengan tulang wajah dan terdiri dari 7 tulang. Yang pertama adalah tulang maksila atau tulang rahang atas yang terdapat di sini dan berjumlah 1, 2. Terus tulang palatum atau tulang langit-langit itu terdapat di dalam mulut, tulang bagian atas mulut, dan selanjutnya tulang zigomatik atau tulang pipi terdapat berjumlah 2, 1, 2. Terus tulang mata itu juga terdiri dari 2 yaitu 1 mata kiri dan mata kanan. Terus selanjutnya adalah tulang hidung. Tulang hidung itu juga berjumlah 2, jadi 1 dan 2. Dan selanjutnya adalah tulang berapa? Ayo. Yang kedua, tulang apa lagi? Tulang sengkak rongga hidung itu terdiri satu. Terus tulang Yang coba dipakai jawab. tulang kanan hidung itu terdiri dari 2 juga, 1, 2. Tulang nahan bawah. Tulang nahan bawah itu terdapat di sini dan berjumlah 1. Nah, jadi kalau ada itu tengkorak dari tulang kranial. Ayo tepuk tangan dulu. Jadi total dari tulang kranial dan tulang fasial itu ada 22 jumlahnya. Dan kemudian tidak saja materi saya. Baiklah, itu yang telah dijelaskan oleh teman saya sebagai materi. Dan bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Apakah ada pertanyaan?
dalam materi kami. Jelas ya, Kak? Dijelaskan teman kamu tadi itu bagian tengkorak, ya, ada tengkorak dan wajah. Oke, silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, 2 kelompok lagi. Silakan maju ke depan. Semua orang ya. Nanti yang depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang tulang belakang atau kolumna vertebrae. Perkenalkan, saya dari moderator Kiraya Nada. Ya, sudah bertemu. Saya berdiri. Baiklah, untuk tulang belakang ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tuan Tia. Silakan. Jadi tulang belakang itu terbagi menjadi 5, yaitu cervix, tulang leher, toraks, tulang punggung, lumbar, tulang pinggang, sakral, tulang kelangkang, dan coccygeus, tulang ekor. Jadi cervix itu memiliki nama lain sebagai tulang leher dan disebut sebagai C1 sampai C7, memiliki jumlah luas 7, yaitu letaknya di sini. Yang kedua, toraks, tulang punggung, memiliki nama sebutan T1 sampai T12 karena memiliki jumlah luas yang 12. Dari terletak dari sini sampai ke sini. Yang ketiga, tulang lumbar, yaitu tulang pinggang, memiliki sebutan sebagai L1 sampai L5, memiliki jumlah luas 5. Dari sini letaknya terletak dari sini hingga menuju tulang ekor. Yang keempat ada sakral atau biasa disebut tulang kelangkang, memiliki nama sebutan S1 sampai S5. Jumlah luasnya itu ada 1 pada dalam dalam kurung itu pada bayi ada 5, tetapi saat dewasa berfungsi menjadi 1, yaitu letaknya di sini atau biasa disebut sakrum. Yang terakhir ada coccygeus, yaitu tulang ekor. Coccygeus ini tidak memiliki nama sebutan. Jumlah luasnya itu ada 1, pada bayi ada 4, tetapi saat dewasa ia berfungsi menjadi 1. Coccygeus itu terletak di sini. Dan jumlah Di sini mana nih? di bawah. Oh, di bagian belakang ya? Kan ini bisa. Oh ya, di bagian belakang. Tulang belakang ini jumlah totalnya yaitu jumlah luasnya ada 26. Sekian materi dari saya. Ayo, ada yang ditanyakan nggak dari kelompok ini? Tidak. Tidak, jelas. Kamu Gazi udah jelas ya. Udah paham ya Gazi ya? Nanti ibu tanya sama kamu Gazi. Kalau sudah jelas, coba kasih tepuk tangan. Silakan ditutup. Baiklah, sekiranya sudah jelas dari penjelasan tulang belakang ini, saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada kelompok yang belum tampil? Masih. Satu kelompok lagi ya? Ya. Coba maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tulang dada dan tulang rusuk yang akan dijelaskan oleh materi kami yang Perkenalkan dulu nggak? Sudah kenal bukan ini? belum kenal. dah. Ayo, kita perkenalkan dulu namanya presentasi terus kemudian. Sebelum presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Abdul Raif Fadilah. Perkenalkan, nama saya Fadli. Silakan memperkenalkan diri. Materi kami yaitu tulang rusuk dan tulang dada yang akan dijelaskan oleh Laila. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tulang dada. Tulang dada berjumlah 1 buah, tetapi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada kepala tulang dada. Kepala tulang dada itu ada di sini. Terus ada badan tulang dada, itu ada di tengah-tengah sini.
Terus ada tulang tajuk pedang di ujung situ. Selanjutnya akan yang kedua yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk terbagi menjadi tiga, yaitu kosta vera atau besi jati, berjumlah 7 pasang dan terletak di bagian dari bagian sini sampai ke bawah. Kemudian ada tulang rusuk yang kedua, kosta spuria atau rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang. Tulang rusuk palsu terletak pada bagian sini sampai bagian ini. Terus yang ketiga, tulang kosta finites atau rusuk layang, yaitu berjumlah 2 pasang dan terletak pada bagian bawah sini. Jadi jumlah semua tulang yaitu ada 25 tulang. Ada yang bertanya lagi nggak? Tanya. Ada pertanyaan, maka sesi presentasi kami saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir semua ya dari yang perintahkan tadi. Jadi ada 6 tabel yang harus kalian kerjakan. Setiap satu kelompok itu 1 tabel yang kalian kerjakan. Nah, untuk mengambil kesimpulan bahwa pada klasifikasi rangka tadi itu ada berapa? Klasifikasi pada rangka dikelompokkan menjadi itu rangka pada rangka aksial itu terbagi lagi bagiannya apa saja tadi yang sudah disebutkan teman-teman. Bagian atas tulang rangka, terus tulang tengkorak ya ini. Nah, terus apa lagi? Bagian aksialnya tulang telinga dalam atau tulang hyoid dan tulang belakang. Nah, pada rangka apendikular itu ada gerak bahu, terus apa lagi? Anggota gerak atas, gerak panggul sama. Jadi ada 2 rangka pada manusia. Paham? Paham. Coba berdiri semua deh, nampaknya lesu semua kalian. Ayo berdiri semua. Kalian berdiri semua. Coba. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang nama-nama berikut ini Kita belajar tentang manusia,
Tak lupa video itu adalah tulang dari dalam panggung. Jadi dibuatkan dari penjelasan ibu tadi, ibu akan memperlihatkan asesmennya. Ya. Jadi ada penilaian ya. Penilaian bagi ibu dari pembahasan yang sudah kami bahas tadi ya, yang sudah kita bahas sama-sama. Ini instrumen 8 rupiah ya, nanti ibu kasih beberapa lembar kertas, nanti kalian isi ya. Itu asesmen coklatnya. Kalian kerjakan, kalian kerjakan sama ibu. Ini ada asesmen penilaian formatif, nanti kalian kerjakan ya. Ya, nanti baru kalian kumpulkan. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian isi, nanti kalian kumpulkan sama ibu ya. Intinya. Apa jawabannya? C. Ya. Baca benar. Dia apa C? Kalau dipilih salah satu terus dijelaskan. Enggak, dijawab aja. Nanti hasil pengetahuan kalian silang saja. Ayo, apa jawabannya? Jadi cuma ada 3 ya, itu nggak terlalu banyak ibu kasih ininya. Kalau sudah silakan dikumpulkan, nanti letak di atas meja kalian masing-masing. Letak di mejanya masing-masing. Cuma 3 soal diberikan dengan kalian ya. Dari 3 materi, 3 soal itu kalian bisa jawab dari pembelajaran yang kita lakukan barusan. Sudah selesai? Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas? Materi apa ini kita pelajari tadi? Sistem gerak pada manusia. Nah, untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari di rumah. Itu kaitan materi kita tentang persendian. Ya, materi kita tentang persendian. Kalau udah selesai, silakan tutup bukunya. Ya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Yang kalian dapat ilmu hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Silakan ditutup bukunya. Ayo dirapikan bukunya. Kalau sudah dirapikan, diinikan, ya sudah. Sudah, ketua silakan disiapkan. Kita tutup pembelajaran pagi pada siang ini. Ya, terima kasih kepada anak-anak semuanya. Ya, tetap semangat. Silakan berdoa dan silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Semoga kita selamat sampai tujuan. Berdoa, mulai. Doa selesai. Bersedia.
Beri salam kepada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan kendaraannya ya, jangan buru-buru. Enak kan dia kan? Hati-hati di jalan.